Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama-tama saya hormati kepada dosen pengampu manajemen Treasury, Ibu Erin Rismaya, ME, dan serta teman-temanku yang berbahagia. Semoga kita semua masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peranan Treasury sebagai ALCO support dalam membuat kebijakan trading. Sebelum dimulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama Komalasari yang berNIM 1908203012. Yang kedua Tantri Febrianti yang berNIM 1908203021. Yang ketiga Ayati yang berNIM 1908203031. Selanjutnya, mari kita simak presentasi dari kelompok 7 ya. Asset and Liability Committee atau ALCO merupakan salah satu komite tetap di bawah direksi, yaitu mencapai tingkat profitabilitas perseroan yang optimal, serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liability perseroan. Dan kata lain, ALCO merupakan suatu wadah atau tempat untuk menampung kebersamaan proses manajemen untuk mencapai keberhasilan, tujuan, dan keseluruhan bank. Tanggung jawab ALCO antara lain meliputi A. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA. B. Evaluasi posisi resiko suku bunga bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga. C. Kaji ulang penetapan harga atau pricing, aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca bank sesuai dengan strategi ALMA bank. Yang D. Kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank. E. Penyampaian informasi kepada direksi mengenai setiap pengembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Peranan Treasury dalam Asset and Liability Committee atau ALCO. Dengan memperoleh informasi yang cepat, Treasury dengan cepat melakukan antisipasinya untuk melakukan pemagaran risiko yang mungkin terjadi melalui berbagai macam teknik hedging yang dimilikinya. Selain itu, tugas Treasury juga menjaga agar biaya dana yang terhimpun berada pada titik terendah, sementara harga jual dana mampu memperoleh harga tertinggi sehingga speed margin akan dicapai pada titik maksimal. Oleh karena fungsinya sedemikian rupa, maka seorang treasury bank atau corporate akan selalu dimiliki dari pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan tinggi dan sensitivitas yang tinggi pula. Treasury akan selalu menjadi sekretaris ALCO atau Asset Liability Committee suatu bank, yakni suatu komite yang memiliki fungsi yang sangat strategis sifatnya, terutama dalam menghadapi situasi yang berubah agar terkait dan strategi yang diambil perusahaan selalu berada pada alur yang benar. Seorang treasury dianggap orang yang paling tahu mengenai pergerakan pasar uang atau modal, ataupun pasar valuta baik di dalam negeri maupun pasar dunia. Di samping kemampuannya menyeimbangkan struktural pendanaan bank atau perusahaan, pasar global diartikan pasar di mana kekuatan demand and supply sama kuatnya dalam sepanjang waktu. Ini artinya bahwa seorang treasury harus mampu berantisipasi ke pasar, baik dalam maupun luar negeri, selama 24 jam penuh agar bank atau perusahaannya selalu aman terhadap perubahan kondisi yang terjadi. ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas perseroan sejauh tidak melampaui wewenang direksi, yaitu yang pertama, menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro. Yang kedua, menetapkan suku bunga pinjaman. Yang ketiga, menetapkan strategi
dengan strategi hedging apabila dipandang perlu melakukan hedging. Yang kelima, menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan. Ruang lingkup LCO. Di dalam ruang lingkup LCO ada macam-macam fungsi pokok LCO dan wewenang LCO. LCO mempunyai peran membuat kebijakan ALMAH, mengambil posisi dan membuat keputusan ALMAH. Ada beberapa macam fungsi pokok LCO antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memenuhi kebutuhan likuiditas perseroan, termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisir ide funds. Yang kedua, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing. Yang ketiga, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor. Yang keempat, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi. Yang kelima, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimal. Kebijakan ALCO meliputi yang pertama, uraian tentang tanggung jawab frekuensi ALCO meetings dan keanggotaan ALCO. Yang kedua, uraian tentang jalur pelaporan antara ALCO dan direksi. Yang ketiga, uraian tentang strategi penanaman dana. Yang keempat, strategi hedging. Yang kelima, strategi pendanaan. Yang keenam, strategi penetapan harga. Yang ketujuh, pengelolaan resiko suku bunga. Pengelolaan resiko suku bunga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penetapan limit terhadap exposure tertentu. Yang kedua, pengukuran resiko dengan menggunakan gap analysis, duration analysis, atau simulation model. Struktur dan susunan anggota komite ALCO. Yang pertama, struktur organisasi ALCO sebagai berikut. Yang pertama, ALCO terdiri dari ketua serta anggota yang mempunyai hak suara dan anggota yang tidak mempunyai hak suara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Direksi, divisi, direktur utama, ketua ALCO merangkap anggota direktur treasury, wakil ketua merangkap anggota direktur kredit dan marketing direktur. Operasi dan sistem direktur, kepatuhan, manajemen risiko, kepala divisi treasury, sekretaris merangkap anggota kepala divisi akunting MIS, kepada divisi marketing pendanaan, kepala divisi kredit komersil, kepala divisi kredit korporasi, kepala divisi kredit konsumer, kepala divisi kredit perusahaan, pembiayaan kepada divisi FI capital market, kepala divisi manajemen resiko, kepala divisi kepatuhan. Dua, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, ALCO dibantu oleh ALCO support yang bertugas mempersiapkan data untuk setiap rapat ALCO dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Kepala akunting MIS, kepala TSIB. Anggota-anggota ALCO terdiri dari direksi serta pejabat-pejabat bank yang memiliki tugas terkait dengan pelaksanaan ALM. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.